Wala alihi wa sahbihil mayamin al-muntajabin. Jemaah sekalian berbahagia, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan malam hari ini kita akan meneruskan pelajaran adab-adab salat kita, salat ahli ma'rifat atau Mi'raj rohani dari Imam Khomeini. Saya kira mayoritas orang di dunia dari kalangan muslim berpendapat bahwa abad ke-20 kemarin adalah merupakan abad yang sangat spektakuler bagi kita umat Islam karena ada kejadian yaitu terjadinya revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh seorang ulama besar. Yang ini jarang terjadi. Biasanya revolusi itu dipimpin oleh tentara militer misalnya atau mungkin politisi besar yang kalau berbicara di depan podium itu berapi-api. Tapi ini adalah seorang ulama yang berjubah, berjenggot putih, tangannya pun juga kalau diangkat pelan-pelan, tidak pernah menggenggamkan tangannya seperti membuat tinju, tangannya hanya dilamba-lambaikan saja. Dan saya kira mayoritas Islam sepakat kalau wali terbesar abad ke-20 kemarin adalah Imam Khomeini rahmatullah alaih. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita bersyukur kita sezaman ketemu dengan mereka, beliau, dan kemudian juga kita bisa membaca buku-bukunya. Kalau kita tidak tahu bahasa Arab atau bahasa Persia, sekarang sudah banyak terjemahannya. Dan yang kita baca ini adalah salah satu terjemahan buku beliau dari adab-adab salat, adabus salah. Mari kita masuk ke screen untuk meneruskan pembahasan kita tentang adab-adab salat tersebut. Ya. Terakhir kemarin kalau tidak salah adalah adab-adab kalbu pada waktu kita salat. Nah, jadi kita ada di sini nih. Ya. Terakhir sampai ini 25 Juli. Hari ini tanggal 1 Agustus ya. Tanpa terasa kita sekarang sudah 1 Agustus, tanggal 1 bulan 8. Nah, terakhir kemarin sampai di sini. Nah, jadi kita baca sedikit dari sini. Di sini Imam Khomeini menuliskan Sayyid Ibnu Taus di dalam kitab Falahus Sa'il mengatakan bahwasanya Imam Al-Husain itu alaihissalam jika berwudu kulitnya berubah dan seluruh sendinya gemetar. Lalu beliau ditanya tentang sebabnya, seraya beliau menjawab, pantas bagi orang yang berdiri di hadapan pemilik arash untuk berubah kulitnya, memucat wajahnya, dan gemetar seluruh sendinya. Hal senada diriwayatkan pula dari Imam Al-Hasan. Diriwayatkan bahwasanya Imam Ali bin Husain Zainal Abidin alaihissalam jika tiba waktu berwudu, kulitnya memucat. Lalu ditanya padanya tentang apa gerangan yang menimpa beliau ketika berwudu. Beliau menjawab, kalian tidak tahu di hadapan siapa aku ini berdiri. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, begitulah para maksumin. Imam Ali juga begitu, Rasulullah juga begitu. Apa sebabnya? Karena memang ya boleh dikata tidak ada yang mengisi kesadarannya kecuali Sang Maha Besar itu. Sehingga benar-benar ketika dia akan menghadap kepadanya, ya terefleksi dalam seluruh sendi-sendi tubuh dan batinnya. Nah, beda dengan kita, makanya kita ini belajar karena masih jauh sekali dari sana. Nah, beliau ini adalah merupakan representasi Allah di muka bumi, tajallinya namanya, tajalli sempurna, makanya kita lihat seperti tadi, baru berwudu saja, belum salat ini, baru berwudu sudah sedemikian rupa. Dan kita semua mendapatkan cerita di masyarakat Islam secara keseluruhan, ini tidak ada kaitannya dengan Ahlul Bait atau Syiah. Kita sering dengarkan bahwa pernah Imam Ali betisnya kena panah pada waktu perang Uhud. Dan ya namanya panah itu kan ujungnya susah ditarik keluar ujungnya anak panah. Nah, dan ingat pada saat itu belum ada seperti sekarang apa ada namanya anestesi, dikasih anestesi orang nggak rasa baru dioperasi. Tapi kalau dulu kan tidak ada pada saat itu. Nah, ketika panah itu mau dicabut tentu sakitnya luar biasa. Tapi Imam Ali mengatakan kamu nanti cabut pada saat saya sholat, luar biasa kan?
Jadi pada saat dia sholat itu bagaikan kita dianestesi, tidak berasa. Tapi beliau bukan kehilangan rasa. Kalau anestesi kan kehilangan rasa. Beliau tetap ada rasanya, cuma rasanya itu terkonsentrasi, terfokus pada pemilik arsy yang agung, pada Allah SWT. Jadi seperti itu. Terkonsentrasi pada pemilik arsy. Nah, sehingga karena konsentrasinya terserap semua ke sana, maka rasa ke yang lain itu tidak berasa. Seperti tadi ketika dicabut panahnya tidak berasa. Nah, ini adalah fakta sejarah yang terabadikan dalam riwayat-riwayat. Nah, jadi artinya bahwa mereka memang sudah sampai sedemikian rupa. Tentu Jemaat Serbagia untuk sampai ke sana kita mungkin sangat-sangat berat. Tetapi kita harus menjadikan itu sebagai orientasi, sebagai cita-cita. Karena Allah mengirim kepada kita orang-orang terbaik untuk kita jadikan sebagai cita-cita, sebagai harapan. Persoalan nanti terjadi atau tidak itu lain soal. Tapi kita semuanya harus menjadikan itu sebagai cita-cita, sebagai harapan, sebagai tujuan dalam kehidupan kita ini. Jadi kita dalam beragama ini ada patronnya, ada role modelnya. Role modelnya mereka semuanya. Jadi seperti itu. Kalau role model manusia biasa kan parsial. Contohnya misalnya ada orang yang sangat kaya karena berbisnis, konglomerat besar bahkan disebut dengan oligarki dunia. Tapi itu kan hanya hebat dalam berdagang. Dan hebatnya dalam berdagang belum tentu juga benar dagangnya. Bisa saja banyak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Itu baru dari sisi dagang, belum lagi dengan dari sisi jiwa, keterhubungannya dengan Allah dan sebagainya. Nah, jadi itu hanya parsial saja, artinya parsial itu hanya bagian perdagangan. Ada orang yang pintar dari sisi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan hebat sekali. Boleh dikata hampir seluruh pertanyaan sains dan teknologi bisa dijawab. Tapi itu tadi, ya belum tentu dari sisi kemanusiaan peduli kepada orang lain. Ya. Ataukah misalnya belum tentu jiwanya sepintar otaknya, jiwanya sehalus otaknya. Jadi seperti itu. Nah, yang namanya role model dari sisi agama ini adalah keseluruhan. Lahir batinnya, luar dalamnya, zohir batinnya. Jadi dia awal akhirnya sama. Awal akhirnya sama. Kalau kita di awal mungkin ikhlas, tapi di akhir sudah mulai mulai sudah mulai berkeluh kesah. Mungkin di awalnya kita ikhlas, tetapi di akhir sudah mulai berkeluh kesah. Ya. Kalau mereka semua enggak, di awal ikhlas, di tengah ikhlas, di akhir pun ikhlas, ya begitu. Jadi tidak ada. Jadi ibaratnya awaluhu Muhammad, awsatu Muhammad, akhiruhu juga Muhammad. Nah, Muhammad itu adalah keikhlasan itu sendiri. Nah, jadi kita teruskan. Demikian juga kita, ya. Dan juga kita. Jika kita mau sedikit berpikir dan memahamkan hati kita yang tertutup, bahwa waktu salat adalah saat-saat hadir di haribaan suci, ya, dan di hadapan Hazrat yang agung, dan bahwasanya al-haq Allah SWT, sang penguasa yang maha agung, pada saat-saat tersebut memanggil hambanya yang lemah, yang tidak ada apa-apanya, untuk bermunajat dengannya dan mengizinkannya masuk ke tempat kehormatan agar dia mendapatkan kebahagiaan abadi dan kesenangan akan. Nah, ini dia. Jadi kita harus memandang bahwa ini caranya Allah untuk menolong kita yang lemah ini. Jadi makanya Muhammad mengatakan kalau kita sedikit mau berpikir dan membuat hati kita paham, hati kita yang tertutup ini paham sedikit, bahwa waktu sholat adalah saat-saatnya. Waktu sholat itu adalah saat-saat hadir di haribaan suci dan di hadapan Tuhan yang Maha Agung, Hazrat yang Maha Agung, yang mulia yang Maha Agung. Dan bahwasanya Allah SWT Al-Haq itu sang penguasa yang Maha Agung pada saat-saat tersebut, saat sholat, sedang memanggil hambanya yang lemah, yang tidak ada apa-apanya untuk bermunajat dengannya dan mengizinkannya masuk ke tempat kehormatan agar dia si hamba mendapatkan kebahagiaan abadi dan kesenangan akal. Kata-kata Imam Khomeini ini yang agak panjang satu kalimatnya segini, ya. Dari sini sampai ke sini. Ya, ini. Sampai sini kesenangan akal nih, kekal. Ini kan panjang nih.
Nah, ini sebetulnya adalah ungkapan bahasa Imam Khomeini dari ungkapan singkat di dalam azan. Hayyalas sholat, hayyalal falah. Nah, disebut di sini dengan kata-kata mendapatkan kebahagiaan abadi, hayyalal falah. Falah itu adalah kebahagiaan abadi dan kesenangan kekal. Ya. Melalui apa? Melalui hayyalas sholat. Makanya kita lihat kalau kita salat atau maaf kita azan ataupun iqamat itu pasti as-salat dulu baru al-falah. Tidak boleh dibalik. Tidak boleh hayyalal falah, hayyalas salah. Yang adalah hayyalas salah, hayyalal falah. Hayyalas salah, hayyalal falah. Nah, bahkan kalau di kalangan pengikut al-bait ditambah lagi satu, hayyalah khairil amal. Kenapa disebut khairil amal? Karena inilah satu-satunya amal yang bisa mendatangkan kebahagiaan abadi dan kesenangan kekal. Ya. Jadi dia adalah khairul amal. Disebut dengan khairul amal. Kenapa? Karena ini tadi ya agar dia mendapatkan, dia itu kita yang melakukan ibadah salat mendapatkan kebahagiaan abadi dan kesenangan kekal. Ya. Hayyalas sholat, hayyalal falah. Nah, karena ini satu-satunya amal yang mendatangkan kebahagiaan kekal abadi, maka khairul amal. Inilah amal sebaik-baiknya. Hayyalas sholat, hayyalal falah, hayyalah khairul amal. Jadi kalau misalnya dikatakan khairul amal, sholat adalah khair amal, amal yang paling khair. Nah, Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan, kira-kira coba renungkan. Apa maknanya pastabiqul khairat. Nah, apa itu artinya? Pastabiqul khairat. Semua kebaikan kita harus berlomba-lomba, tetapi puncaknya, summitnya adalah sholat. Jadi harusnya sholat itu berlomba-lomba kita melakukan sholat. Maksudnya sedapat mungkin di awal. Sedapat mungkin di awal. Ya, kata sedapat mungkin di awal ini, di awal sesuai dengan kondisi. Kalau kita misalnya ada beberapa orang ngantri, ya tentu kata di awal itu setelah semuanya berwudu. Ya karena kita harus menerima mereka, menunggu mereka yang sedang berwudu. Jadi seperti itu. Jadi kita harus apa namanya? Fastabiqul khairat. Khairat adalah tadi hayyalah khairil amal. Adalah sebaik-baik amal. Nah, kenapa? Karena Allah ingin memanggil kita masuk ke dalam hari banyak untuk mendapatkan kebahagiaan abadi dan kesenangan kekal. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita ini lemah, tidak ada apa-apanya. Kita ini gampang runtuh jiwanya. Kita gampang goncang kalbunya. Kita gampang ciut sukmanya. Ya. Kita gampang kusut akal pikirannya. Kita pokoknya sangat lemah, daif jidan. Maka Allah manggil kita supaya kita diperkuat olehnya. Hayyalas sholat, hayyalal falah, hayyalah khairil amal. Akan tetapi kita senang dan gembira dengan masuknya waktu salat. Sebatas pemikiran kita saja. Ya, jadi kita senang dan gembira dengan masuknya waktu salat sebatas pemikiran kita saja. Maksudnya itu, ya ini adalah untuk menunaikan kewajiban saja. Seperti itu. Jika hati merasakan keagungan dan ketinggian salat, niscaya akan timbul rasa takut di dalamnya, sekedar pemahamannya atas keagungan salat. Jadi lebih dari sekedar pemahaman cetek, pemahaman dangkal kita tentang salat itu. Ya, sebagian kita salat kan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Salat itu hanya sekedar apa ya, sekedar membuktikan bahwa kita adalah orang beriman. Ya, memang benar, kita salat membuktikan orang beriman. Tapi harusnya lebih dari itu. Salat itu adalah kendaraan untuk sampai kepada Sang Maha Kekasih. Yang paling dirindukan oleh jiwa-jiwa yang merindu. Ya. Jadi inilah yang menyebabkan kita senang ketika bermasuk waktu-waktu salat itu. Jika hati merasakan keagungan dan ketinggian salat, niscaya akan timbul rasa takut di dalamnya, sekedar pemahamannya atas keagungan salat. Ini tadi yang kita bahas. Hati para wali itu berbeda-beda. Maksud berbeda-beda itu tekanannya berbeda-beda. Seperti mana Rasul juga berbeda-beda, ingat. Bukan hanya para wali yang berbeda-beda, tapi Rasul juga. Ya. Jadi hati para wali berbeda-beda, ini berlaku juga pada Rasul. Ya, mungkin jemaah sekalian tak kenal apa namanya
Juz berapa nih? Ya, kita lihat di sini. Juz, juz berapa nih? Nah, ini juz 3 ya. Al-Baqarah 253 ini ya. Al-Baqarah 293. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu. Itulah rasul-rasul. Faddalna ba'dahum ala ba'd." Jadi kami lebihkan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Ini. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Ya, kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Faddalna ba'dahum ala ba'din. Ya, kata dilebihkan di sini berbeda-beda penekanannya. Kan yang sempurna secara mutlak kan cuma Allah. Ingat, yang namanya Nabi sempurna sebagai manusia, sebagai makhluk. Tapi sempurna paling puncak tentu Allah. Ingat, ya. Misalnya Nabi juga secara fisik kan mati juga seperti itu. Minhum di antara mereka, di antara rasul-rasul ini, man kallamallahu. Ada yang Allah berbicara kepadanya. Jadi ada rasul Allah pilih untuk berbicara. Contohnya Nabi Musa. Man kallamallahu. Wa rafa'a ba'dahum darajatin. Dan ada juga di yang lain derajatnya ditinggikan daripada yang lain. Wa ataina Isa bin Maryam. Contohnya lagi Isa bin Maryam. Diberikan kepadanya al-bayinat, satu. Yang kedua, ayyadnahu biruhil kudus. Diperkuat, dibantu dengan Ruhul Kudus. Wa ayyadnahu biruhil kudus. Ya, Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ini diabadikan di dalam saudara kita orang Kristiani. Orang Kristiani itu ada 3 Tuhannya, Tuhan Allah, Tuhan Bapa namanya, kemudian Tuhan Putra, Tuhan Nabi Isa disebutnya Tuhan Putra, kemudian Tuhan Roh Kudus. Biasanya ada teori begitu. Walau sya Allah, seandainya Allah mau, maktatalal ladzina min ba'dihim. Seandainya Allah mau, tentu tidak terjadi peperangan orang-orang setelah mereka, setelah nabi-nabi ini. Min ba'dihim man ja'atuhumul bayyinah. Sebagian mereka ada yang datang kepadanya al-bayyinat seperti Nabi Isa tadi. Walakin akan tetapi ikhtalafu, tetap saja setelah nabinya pergi mereka ikhtalafu, berselisih. Makanya jemaah sekalian berbahagia, kita benar-benar menghindari perselisihan. Kalau kita berbeda pendapat tidak apa-apa, tapi tidak perlu sampai harus cakar-cakaran. Tidak perlu harus sampai maki-maki orang, tidak perlu sampai dengan gampang mengkafirkan atau menyesatkan orang yang berbeda dengan kita. Jadi biarlah perbedaan itu sebagai pilihan masing-masing, atau masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumil akhirah. Ikhtalafu. Faminhum man amana, maka di antara mereka ada yang beriman, wa minhum man kafara. Maksudnya sih setelah nabinya, jadi nabi-nabinya begitu. Ya. Jadi ada di antara mereka beriman, ada juga di antara setelah nabi-nabinya itu. Maksudnya pengikut nabinya, ada yang beriman dan ada yang kafara. Walau sya'allahu, seandainya Allah mau, maktatalu, mereka tidak mungkin berperang. Ya. Walakin Allah, kan tapi Allah yaf'alu ma yurid, melakukan apa yang dia kehendaki. Nah, jadi ini adalah harus menunjukkan perbedaan-perbedaan itu. Nah, di sini juga hati para wali itu berbeda-beda. Keadaan mereka tidak sama, ya. Sesuai dengan tajalli kelembutan lutfianya Allah SWT. Dan tajalli keperkasaan, kahar. Dan sesuai dengan perasaan akan keagungan dan rahmatnya. Terkadang kerinduan dan perasaan ingin berjumpa dengan rahmat dan keindahan itu menyebabkan mereka merasa senang dan gembira. Ingat, menyebabkan mereka merasa senang dan gembira. Mereka berkata, hiburlah kami wahai Bilal. Jadi ada di antara mereka, maksud di antara orang sekitar Nabi pun, bahkan terkadang Nabi pun berkata begitu, hiburlah kami wahai Bilal. Nah, jelas apakah Nabi butuh? Tentu tidak. Tapi ini adalah contoh bahwa kita bagaimanapun keadaannya selalu harus menunjukkan kebutuhan kita kepada orang lain. Karena antara satu dengan manusia lain, selama dia masih di alam duniawi, itu ada satu hal yang tidak bisa kita hindari, yaitu tolong menolong. Ciri-ciri orang beriman itu adalah memang secara pribadi orang beriman itu adalah merdeka secara hakiki. La ilaha illallah itu merdeka secara hakiki.
berdaulat penuh pada dirinya. Tetapi pada saat yang sama, secara jama'i, secara sosial, orang beriman itu harus membuktikan dia harus tolong-menolong. Al-Quran mengatakan, ta'awanu alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Bertolong-tolonganlah, bergotong royonglah dalam hal kebaikan dan takwa, dan jangan bertolong-tolongan dalam hal dosa dan permusuhan. Ya. Jadi dosa dan permusuhan. Jadi hiburlah kami, wahai Bilal. Kata kami di sini kan berarti Nabi mewakili yang lain. Ya, hiburlah kami, wahai Bilal. Kadangkala semua tajalli keagungan, kekuatan dan kemahakuasaan menyebabkan mereka pingsan. Ingat. Kadangkala semua tajalli keagungan, kekuatan dan kemahakuasaan menyebabkan mereka pingsan. Karena Allah dan tubuh mereka bergetar. Ingat Nabi Musa ketika datang kepada Allah dan mewakili umatnya, kaumnya, kami ingin melihat Engkau Tuhan. Kata Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, lihatlah kepada gunung itu. Kalau kau melihat gunung itu tetap pada tempatnya, berarti kau bisa melihat saya secara langsung, secara indrawi, secara panca indera. Begitu Nabi Musa melihat gunung itu, dan gunung itu menampakkan hakikatnya bahwa gunung itu adalah materi yang selalu bergerak, berubah dan berubah, maka kemudian tidak mampu menyaksikannya. Akhirnya kemudian pingsan Nabi Musa. Setelah itu baru katakan, ya Allah, aku sekarang baru sadar. Nah, itu kan mewakili kita bahwa kita tidak bisa jangkau dengan panca indera kalau sesuatu itu tidak berubah. Yang bisa dijangkau oleh panca indera itu sesuatu yang berubah. Nah, begitu tidak berubah, tidak mampu dijangkau. Dan tidak berubah itu adalah Allah. Makanya Allah tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Jadi sejangkau panca indera kita. Ini bisa kita terangkan panjang lebar, tetapi sudah di luar dari pembahasan kita di sini. Jadi kata-kata pingsan seperti itu. Jadi pingsan saking menyaksikan bahwa ternyata hanya Allah lah semuanya. Gampang sekali contoh, misalnya sederhana kalau kita lihat. Kalau misalnya kita melihat terus-menerus sesuatu yang berputar, cobalah lihat. Yang berputar terus-menerus di depan kita. Misalnya kita berdiri pinggir jalan yang rame, kendaraan yang cepat, jalannya cepat. Misalnya di pinggir jalan tol, highway. Itu kan bergerak kendaraan dan tidak ada yang berhenti. Nah, itu apa yang kita saksikan? Itu kepala kita pusing. Dan cenderung kita ingin benar-benar pingsan menyaksikan itu. Atau kita sendiri berputar-putar, itu kita pusing. Jadi artinya kita ini tidak sanggup sebetulnya. Sekarang kita teruskan. Ringkasnya, wahai orang yang lemah. Siapa yang lemah? Ya kita ini, dhaif. Ya. Kita ini adalah dhaif. Ya, ana dhaif, nahnu dhaif, nahnu dhaifun. Kita ini adalah orang-orang lemah. Jadi ringkasnya, wahai orang yang lemah, sesungguhnya adab-adab kalbu dalam waktu-waktu salat, hendaknya kalian siapkan dirimu untuk berjumpa dengan hadrat pemilik dunia dan akhirat. Pemilik dunia dan akhirat. Jadi berjumpa dengan hadrat pemilik dunia dan akhirat. Hadrat itu kalau dalam bahasa kita yang mulia. Ya, hadrat pemilik dunia dan akhirat. Kalau di negara-negara yang saling terkait dengan bahasa Persia seperti Bangladesh, India, Pakistan, masuk ke Iran, itu banyak menggunakan kata hadrat. Ya, hadrat. Kalau sesuatu yang dimuliakan itu hadrat. Jadi berjumpa dengan hadrat pemilik dunia dan akhirat dan berbicara dengan Al-Haq Jalla wa'ala. Kalau kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dia adalah Allah yang maha tinggi. Jalla wa'ala. Pandanglah dengan mata kalian yang satu akan kelemahan. Jadi pandanglah dengan mata kalian yang satu akan kelemahan, kemiskinan dan kehinaanmu. Ya. Jadi kita pandang dengan satu sisi, satu mata kita, kelemahan, kemiskinan dan kehinaan kita. Serta tetaplah akan keagungan, kebesaran dan keperkasaan Zat yang Maha Suci. Karena para nabi, rasul dan malaikat muqarrabin pingsan karena menyaksikan kebesaran Allah. Mereka para nabi itu, malaikat muqarrabin, mengakui kelemahan, kemiskinan dan kehinaan. Jadi kalau kita melihat
kepada Allah, benar-benar kita hina, kita miskin. Apa soalnya? Coba apa yang kita aku di hadapan Tuhan? Coba deh, Bapak, Ibu, Tuhan, dan Puan pikirkan. Seandainya kita datang kepada Tuhan, apa yang pantas kita akui sebagai akuku? Coba. Misalnya mataku. Nah, mata ini kan bukan kita yang bikin ini. Coba. Apa Bapak, Ibu, Tuhan, dan Puan yang membuat matanya? Baru kemudian datang kepada Tuhan. Tuhan, inilah mataku. Enggak pantas. Dan kita yang bikin itu. Ya. Kita datang, ya Allah, inilah aku datang dengan jiwaku. Nah, memang jiwa kita dari kita sendiri yang buat. Sama sekali nggak ada yang pantas kita akui. Ya Allah, inilah aku datang sebagai orang pintar dengan akal pikiranku. Nah, memang akal pikiran ini kita yang buat. Coba di Bapak, Ibu, Tuhan, dan Puan, apa yang pantas kita akui di hadapan Allah? Ya, anggaplah kita ini adalah petani terkenal. Kita datang dengan kebun sawit yang berjuta-juta hektar. Ya Allah, inilah aku datang dengan kebun sawitku yang berpuluh juta hektar. Nah, Tuhan mengatakan, itu sawit di mana? Di bumiku atau di bumimu? Nah, gitu. Itu yang namanya sawit, bukan kamu yang ciptakan, kamu cuma tanam. Tanamnya di mana? Di tanahku, di bumiku. Terus apa yang pantas kita aku di hadapan Allah? Coba lah Bapak Ibu sekalian renungkan ini. Coba deh apa yang kita bisa aku di hadapan Allah. Kita katakan, ya Allah, inilah aku datang kepadamu dengan anakku, dengan putra-putriku. Nah, Tuhan mengatakan, memang itu kamu yang buat. Kamu pengen anak perempuan, lahir laki-laki. Kamu ingin anak laki-laki, lahir perempuan. Nah, seperti itu. Ya. Kamu pengennya cuma satu anak, tapi akhirnya kamu punya 3 anak. Nah, seperti itu. Jadi, ini bukan kita punya. Tidak ada yang pantas kita daku. Semuanya milik Allah apa saja. Pokoknya Bapak, Ibu, Tuhan, dan Puan, renungkanlah apa sih yang pantas kita aku di hadapan Allah. Apa coba? Inilah Tuhan aku sebagai pemenang pertandingan sepak bola Piala Dunia, kan begitu. Dengan kehebatan kakiku, gitu. Memang kaki kita yang bawa, ya kita buat. Nggak ada, kaki ini kita bawa dari lahir. Iya, ini apa yang pantas kita aku coba? Jadi kalau kita renungkan, Bapak Ibu semuanya, Tuhan dan Puan, tidak ada satu pun, tidak ada secuil pun, tidak ada sekecil apapun yang pantas kita akui sebagai milik kita. Tidak. Coba apa saja. Kita merasa, ini Tuhan, saya punya uang banyak. Saya punya uang 1 triliun. Ya. Di dalam koper yang saya simpan di bawah tempat tidur saya, misalnya begitu. Nah, itu uang dari mana? Uang itu terbuat dari kertas. Kertas itu dari mana? Dari bambu atau dari kayu. Nah, memang kamu bisa bikin bambu, bikin kayu, pohon kayu. Ya, nggak ada yang bisa. Ya, tidak ada bambu kalau tidak ada bumi, tidak ada bambu kalau tidak ada hujan, tidak ada kayu, pohon kayu kalau tidak ada bumi, tidak ada pohon kayu kalau tidak ada hujan. Nah, kalau begitu siapa yang punya semuanya ini? Masya Allah, kita ini benar-benar lemah, Bapak Ibu sekalian, dan kita begitu sombongnya kalau kita mendaku-daku sebagai punya sesuatu. Makanya yang benar itu adalah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak punya apa-apa. Makanya kalau kita sudah memiliki perasaan seperti itu, kita sudah pahamkan jiwa kita, ya apa yang buat kita bersedih kalau kita berpisah? Misalnya kita diambil anggota keluarga kita. Ya, sebagai manusia bersedih tapi tidak perlu merasa keberatan. Ini memang miliknya dia, bukan milik kita. Apa saja. Jadi tidak ada yang menjadi milik kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lihat lagi tadi ini, kembali sini. Pandanglah dengan mata kalian yang satu akan kelemahan tadi sampai di sini. Sampai para nabi, rasul, dan malaikat mukarrabin pingsan karena menyaksikan kebesaran Allah tadi itu. Ya, kita lihat di dalam surat Al-Kahfi, di awal kita bicara tentang pemuda yang bersembunyi dalam gua. Pemuda itu kenapa tiba-tiba dia bisa begitu? Karena dia kehilangan rasa kepemilikannya. Yang ada hanya Allah. Mereka adalah orang yang mentauhidkan Allah. Apa artinya mentauhidkan Allah?
tidak ada lagi yang didaku sebagai miliknya. Selama kita masih merasa perasaan kita masih ada yang kita daku, nah berarti kita belum sampai kepada tauhid sejati. Contoh Nabi Ibrahim. Coba kalau Nabi Ibrahim mendaku kepada anaknya, ini anakku, nah pasti dia tidak mau menyembelihnya. Kalau Hajar mendaku bahwa itu adalah anakku, kata Hajar kepada suaminya tentang Ismail, tentu tidak menyerahkan anaknya, putranya untuk disembelih bapaknya, ayahnya. Begitu juga Ismail, kalau dia mendaku, ini kan ayah saya. Nah, tentu tidak bisa terjadi. Semuanya berlepas. Hajar yang ada dalam jiwanya, Allah. Ibrahim yang ada dalam jiwanya, Allah. Ismail yang ada dalam jiwanya, Allah. Tidak ada yang tidak ada dalam jiwa kecuali Allah. Makanya mereka ini adalah sudah tidak ada lagi yang ada dalam jiwa kecuali Allah. Mereka yang disebut dengan keluarga tauhidi, keluarga bertauhid. Jadi kita ulangi lagi ringkasnya, wahai orang yang lemah, sungguhnya adab-adab kalbu dalam waktu-waktu salat, hendaknya engkau siapkan dirimu untuk berjumpa dengan hadrat pemilik dunia dan akhirat. Makanya kita tidak bisa berjumpa dengan Allah selama masih ada sesuatu yang melekat pada jiwa kita. Contohnya kita kan sudah sering dibicarakan di sini Nabi Musa. Nabi Musa ketika akan berjumpa dengan Allah di Gunung Tursina, dia harus berpisah dulu dari keluarganya. Wahai keluargaku, kamu tinggal di sini dulu. Kalau kamu ikut bersama saya, artinya kalau kamu masuk dalam jiwa saya nggak bisa berjumpa dengan Allah. Kan itu makna batinnya, makna spiritualnya. Jadi kata makna lahirianya, istrinya disuruh tinggal di situ, keluarganya. Tapi makna batinianya, dia melepaskan dari jiwanya. Wahai istriku, keluargaku, kamu di sini, jangan aku ikut dalam jiwa saya. Karena jiwa saya pengen miraj, pengen datang kepada Allah. Ya. Baru nanti bisa ketemu. Bahkan ketika Nabi Musa masih sampai di sana, ya, masih tanya apa itu di tangan kananmu? Dia katakan itu tongkatku. Hiya asaya, itu adalah tongkat saya. Dan dia katakan tongkat saya ini bermanfaat. Gunakan ini dan itu. Kata Allah, kalau memang itu bermanfaat, coba lempar itu tongkat. Ternyata ular yang berbisa, ular yang mengejar-ngejar Nabi Musa. Nah, kenapa? Karena masih didaku. Ya, masih didaku. Nah, setelah suruh lempar, apa artinya suruh lempar? Lepaskan. Kamu harus mengeluarkan. Kata-kata lepaskan itu artinya kamu harus melakukan tahalli, pengosongan. Kamu harus mengosongkan, lemparkan itu tongkat. Artinya kamu harus melakukan tahalli. Ya, suruh itu keluargamu tinggal di situ, tahalli. Nah, itu namanya tahalli, pengosongan jiwa. Nah, jadi kita ulangi, berjumpa dengan hadrat pemilik dunia dan akhirat dan berbicara dengan al-haq, Allah wa'ala. Allah, apa jalla wa'ala. Pandanglah dengan mata kalian yang satu akan kelemahan, kemiskinan, dan kehinaanmu, serta tataplah akan keagungan, kebesaran, dan keperkasaan zat yang maha suci. Karena para nabi, rasul, dan malaikat muqarrabin pingsan karena menyaksikan kebesaran Allah. Mereka mengakui kelemahan, kemiskinan, dan kehinaan mereka. Jika engkau memandang dengan pandangan ini, dan memahamkan hatimu, niscaya hatimu akan merasa takut dan memandang diri dan seluruh ibadahmu tidak ada apa-apanya. Kita tidak perlu datang menagih-nagih kepada Allah. Ya Allah, saya kan sudah rajin sholat, saya kan sudah rajin berdoa, saya kan sudah rajin puasa Senin Kemis. Nggak perlu. Kalau kita datang seperti itu ke hadapan Allah, wah kita masih merasa punya. Ya Allah, kok saya dapat penyakit, kok saya dapat masalah ekonomi seperti ini. Padahal saya kan Tuhan sudah rajin sholat. Nah, merasa itu sholatnya. Saya kan Tuhan sudah rajin puasa Senin Kemis, puasa Daud makan. Nah, dia rasa itu miliknya. Ya, dia rasa itu miliknya. Ya, dia merasa itu sholatnya. Padahal yang dipakai sholat siapa punya? Tubuh bukan miliknya. Milik Allah tadi. Kita sholatkan pakai tubuh, pakai gerakan. Kita berwudu pakai air. Memang air milik kita dari Allah. Nah, jadi kesimpulannya harus merasa tidak punya apa-apa. Ailan, kalau dalam surat Al-Tur dikatakan wawajadaka ailan, kalau Allah menemukan kamu, jiwamu sudah merasa sangat papa, tidak punya apa-apa, maka fa'agna, baru Allah akan memberikan kecukupan. Allah akan memberikan kelengkapan. Ya. Wawajadaka dhallan fahada,
Kalau kau merasa tidak terpandu, kamu merasa tersesat, dan karena kau butuh cahaya dari Allah, baru Allah fahada. Seperti itu. Wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan faghna. Jadi jika engkau memandang dengan pandangan ini dan memahamkan hatimu, niscaya hatimu akan merasa takut dan memandang diri dan seluruh ibadahmu tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya. Kalau begitu apa? Ya kita ini masuk surga nanti bukan karena ibadah kita. Lalu kenapa? Rahmat Allah semata-mata. Rahmatku kata Tuhan. Rahmatku yang meliputi segala sesuatunya. Rahmati wasiat kulla syai. Apa itu rahmatku? Muhammadku. Rahmati wasiat kulla syai. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Rasulullah diabadikan dalam Al-Quran, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah meliputi segala sesuatu karena dikatakan Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Jadi tidak ada selain daripada Nabi Muhammad. Demikian pula tataplah dengan mata satunya lagi akan keluasan rahmat zat yang maha suci, kesempurnaan belas kasihnya, dan keluasan rahmanianya. Keluasan rahmannya yang meliputi segala sesuatu. Tidak ada satu entitas, tidak ada satu hal yang tidak terliputi oleh rahmatnya, rahmanianya. Ya. Makanya ada dua, ada rahmannya, ada rahimnya. Yang meliputi segala sesuatu adalah rahmannya. Tapi yang meliputi orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, namanya akan diliputi rahimnya. Di rahman adalah bersifat umum, rahim adalah bersifat khusus. Rahman itu bagaikan cahaya matahari, sedangkan rahim itu bagaikan cahaya laser. Laser itu tertuju satu titik. Kalau cahaya matahari menyebar ke seluruh penjuru. Tapi yang namanya laser hanya tertuju pada satu titik saja. Ya. Lantaran dia telah mengizinkan hamba yang lemah untuk masuki haribaan yang suci, padahal ia telah tercemar dosa-dosa dan sangat lemah. Dia telah mengundangnya ke majelis unsnya dengan berbagai penghormatan, berupa menurunkan malaikat, kitab-kitab samawi, dan mengutus nabi dan rasul. Semua Allah lakukan demi kita, karena cintanya kepada kita yang lemah ini, hambanya tidak punya apa-apa ini. Padahal ia tidak mempunyai kesiapan atau membayangkan adanya manfaat dalam undangannya itu. Kita tidak mempunyai kesiapan atau membayangkan adanya manfaat dalam undangan itu. Jadi kalau kita lihat di sini jemaah sekalian, tidak ada cara lain kecuali merasa tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Kita tidak bisa menganggap kita ini punya. Ini kan masalahnya jemaah sekalian, karena kita ini masih merasa punya ilmu, punya ini, punya itu. Nah ini kita malu di hadapan Allah karena tidak ada yang kita aku sebetulnya milik kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya contoh yang paling bagus itu Nabi Musa. Apa itu di tangan kananmu? Pertama dulu, lepaskan terompahmu, sendalmu. Kemudian setelah itu, kemudian apa itu di tangan kananmu? Mantil kabiyaminik. Apa itu di tangan kananmu? Nabi Musa mengatakan tilka asaya, tawakkau biha, dan sebagainya. Wahusu ala ganami. Dan juga saya menghalau kambing-kambingku, hewan ternakku dengan tongkat ini. Tuhan mengatakan kalau kamu mengaku itu sebagai milikmu, coba lempar. Sebelum lempar ternyata jadi ular. Nah, jadi dengan demikian ya sekian berbahagia, maka tidak boleh ada satu hal yang kita boleh anggap milik. Pokoknya hati kita harus berpikir la. Berkaitan itu la ilaha. Berkaitan dengan kekuatan atau milik, la haula wala quwata. Jadi ada haul yang kita anggap sebagai milik, kuat, potensi kita, energi kita, daya kita, itu tidak ada. Kan kita punya tubuh, kan ada namanya energinya. Misalnya tubuh kita mengangkat sesuatu. Nah, tubuh itu adalah tangan, kaki. Mengangkat itu kan daya. Mengangkat itu adalah energi yang kita manfaatkan dari tangan, kaki kita untuk mengangkat sesuatu. Nah, energi itu adalah kita sebut dengan kuah. Haul itu tadi adalah otot kita,
tangan kita, kaki kita bertumpu, itu adalah haul. Ya, hal. Sedangkan kuat ya potensi, energi, daya. Jadi kurang lebih begitulah kalau dalam ilmu fisika ada daya, ada power, ada force. Ya. Itu adalah kita tidak punya itu semuanya. Itu Allah yang punya. Ya. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itulah cerita pada Al-Kahfi yang kedua. Dua orang berteman, satunya lupa diri, lupa Allah, yang satunya tetap merasa humble, merasa tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita teruskan lagi di sini, jadi padahal ia tidak mempunyai kesiapan atau membayangkan adanya manfaat dalam undangannya itu. Jika hati bertawajuh kepadanya, kepada Allah, maka lambat laun akan muncul keintiman. Tadi uns ini tadi ya. Maka lambat laun akan muncul. Jadi kalau kita bertawajuh, lambat laun hati kita muncul keintiman, uns dan harapan kepadanya. Jadi itu otomatis muncul. Yang munculkan dia sebetulnya ketika kita mengusir yang lain. Ketika kita tidak mengusir yang lain, nggak bisa muncul uns itu. Oleh karena itu, siapkanlah dirimu untuk hadir dengan kedua kakimu. Kaki yang maksud di sini adalah khauf dan raja. Ini tadi kita terangkan juga di pengajian sore, pengajian jam 1 ya. Pengajian ya. Saya bicara bahwa manusia itu punya khauf dan raja. Khauf dan raja. Khauf itu rasa takut, raja itu adalah harapan. Dua-duanya harus ada. Kalau khauf saja tanpa raja, ya yang ada adalah pesimisme. Sedangkan kalau raja ada tanpa khauf, itu adalah agresivitas. Jadi harus ada khauf dan raja. Raja itu adalah gasnya, akseleratornya, sedangkan khauf itu adalah remnya, stoppernya. Nah, jadi harus ini kombinasi antara stopper dan akselerator. Antara gas dengan rem, kalau di Indonesia namanya begitu. Kalau cuma gas saja, ini tidak bisa mobil jalan. Rem saja tidak ada gasnya, nggak bisa jalan juga. Mobil itu atau kereta itu bisa jalan dengan benar, dengan baik, dengan aman. Kalau kombinasi yang sempurna, kombinasi harmonis antara akselerator atau gas dan stopper atau rem. Breakernya, remnya. Nah, jadi jemaah sekalian bahagia, jadi itulah yang terjadi. Dua-duanya harus ada khauf dan raja. Harapan dan khauf. Nah, khauf itu secara bahasa sebetulnya artinya menyembunyikan. Menyembunyikan. Khauf itu takut, menyembunyikan. Menyembunyikan dalam diri kita. Kenapa? Karena kita takut. Jadi kita menyembunyikan, jangan sampai terkena penyakit ria, ujub, takabur. Jadi apa yang kata orang kelebihan dari kita, kita sembunyikan. Kita tidak merasa punya itu. Kan terkadang orang mengagumi kita. Menurut dia kita pintar, menurut dia kita ganteng, menurut dia kita cantik, menurut dia kita anak keturunan bangsawan. Itu menurut mereka. Tapi di kita disembunyikan, itu tidak ada. Kita ini tidak punya apa-apa. Itu khauf namanya. Jadi kita sembunyikan semua yang diaku-aku orang itu. Karena mereka orang mengakui kita tidak salah juga, itu urusan mereka kan. Cuma jangan kita menjadi besar kepala, panjang leher, membusungkan dada karena itu. Nah, karena kalau kita membesarkan kepala, memanjangkan leher, membusungkan dada karena itu, nah itu namanya tughyan. Tadi juga kita bahas tughyan. Tughyanan kabiro. Tughyanan kabiro. Dalam surat Al-Isra ayat 60 tadi kita bahas di sana ya. Kita ingatkan kembali. Ada kata tughyanan kabiro di situ. Surat 17 ayatnya 60. Ini di bawah sini ada nih. Wa nukhawifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Jadi Allah memberikan khauf kepada mereka, tetapi karena hatinya tertutup, maka tidak bertambah apa-apa bagi mereka illa kecuali tughyanan kabira. Kedurhakaan yang besar, kesombongan yang besar. Tughyan itu togo. Togut, sifatnya tughyan.
Jadi semakin durhakanya besar, semakin. Kenapa? Karena dia tidak merasa takut, tidak ada khaufnya. Kami berikan khauf kata Allah, tetapi mereka justru semakin bertambah-tambah tughyan dan kabir. Harusnya khauf ini membuat yang bersangkutan merendah. Kita ini harus merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah jemaah sekalian di dalam Al-Quran menginginkan kita semua merasa tidak punya apa-apa. Makanya jemaah sekalian berbahagia di antara yang paling sering mematikan hati kita itu kalau kita sering dipuji orang. Ya. Apalagi kalau kita sudah merasa menagih pujian itu. Kan terkadang pujian itu jemaah sekalian kayak anu juga kayak nyandu. Apa itu nyandu itu apa? Edik, ya edik. Jadi kalau kita dipuji itu terkadang ngedik juga. Artinya kita nagih. Ya, kapan saya dipuji nih kamu gitu? Ya kok tidak ada yang puji, kok tidak ada yang tepuk tangan, kok tidak ada yang like kamu gitu. Saya sudah nulis baik-baik, tidak ada yang like kamu gitu. Ada yang begitu, nunggu like. Ya, berarti nunggu pujian. Ya. Nah, jadi jiwa geser bahagia itu menagih itu namanya edik itu. Sudah edik, sudah apa? Sudah kecanduan pujian. Nah, makanya harusnya kita menghilangkan. Jadi orang memuji kita urusan dia, kita tidak bisa larang karena itu hak mereka. Tapi diri kita, kalau dia memuji kita langsung dinetralisir. Ingat, dinetralisir oleh jiwa kita. Ibaratnya itu pujian itu adalah parfum. Tapi apa yang terjadi parfum itu kalau sudah terbang ke udara? Dia hilang, dia netralisir, nah begitu. Semua jenis bau-bauan, aroma, baik yang buruk ataupun yang baik, ketika masuk ke dalam udara, dia hilang, dinetralisir, dieliminir, hilang. Nah, begitulah juga harusnya seperti itu. Ya. Ada yang mencaci, ada yang memuji, hilang. Ditelan oleh udara, ditelan oleh keikhlasan, ditelan oleh kelapangan dada kita. Jadi karena itu siapkanlah dirimu untuk hadir dengan kedua kakimu. Dua kaki maksudnya kaki khauf dan raja. Ditempelin dengan dua sayapmu, sayap khauf dan raja. Kalau burung ya sayap, kalau manusia atau hewan ya kaki. Ya. Dengan hati yang penuh rasa malu dan gemetar, serta dengan perasaan yang patah, hina dan lemah. Nah, kita harus merasa seperti itu. Merasa seperti burung yang patah sayapnya. Merasa orang yang hina dina. Apa itu artinya hina? Ya, sekolah tidak ada. Keturunan darah bangsawan tidak ada. Ya, harta benda tidak ada. Kita ini merasa hina, tidak punya apa-apa. Ya. Kita ini artinya budak belian. Kita ini memang budak. Ya. Budaknya Allah. Kita tidak punya apa-apa. Dan lemah. Dan lemah. Patah, hina, dan lemah. Ini harus kita rasakan ya. Begitu kita sudah merasa hebat, sayap kita bisa terbang kemana-mana, kaki kita bisa membuat kita lari kemana-mana. Nah ini dia. Tughyanan sudah muncul di sana, dan lama-kelamaan menjadi besar, menjadi tughyanan kabiro tadi di sini. Menjadi tughyanan kabiro. Ya. Janganlah engkau beranggapan bahwa dirimu pantas beribadah dan beribadah. Janganlah engkau beranggapan bahwa dirimu pantas beribadah. Ya pantaslah kalau saya beribadah, kan biasa begitu. Pantaslah kalau saya beribadah. Kenapa? Saya kan alim, ulama, ustadz, dan sebagainya. Tidak boleh merasa seperti itu. Janganlah engkau beranggapan bahwa dirimu pantas beribadah, pantas berubudiyah. Ya. Kalau kita beribadah, itu karena Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk beribadah. Jadi hakikatnya yang beribadah dan yang diibadahi itu sebetulnya hampir sama. Kok sama? Begini, kemampuan kita beribadah kepada Allah yang diibadahi kan dari Dia juga. Nah, kita manusia yang beribadah kepadanya, siapa yang ciptakan? Dia. Yang kasih energi dia, yang kasih tenaga dia, yang kasih tangan kaki untuk berdiri dia, yang kasih air untuk berwudu dia. Coba, apa sebetulnya yang kita miliki? Ya. Jadi kita sebenarnya tidak pantas memiliki semua itu, memiliki kemampuan itu. Ya.
Namun anggaplah bahwa masuknya engkau dalam ibadah dan ubudiyah hanyalah karena limpahan ini dia, limpahan rahmat dan kebesaran lutfnya semata. Makanya sering saya sampaikan di sini, bahwa kalau kita mau salat itu bagus juga kita membaca, tapi kan membacanya sebelum salat. Kalau sebelum salat ya semua baca macam bacaan boleh dibaca, kan belum salat ya. Kita misalnya membaca bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa ya boleh-boleh aja. Kenapa? Ya kan belum salat, belum takbiratul ihram. Boleh kita menggunakan bahasa daerah, menyerahkan di kita, ya Allah saya ini tidak punya kemampuan apa-apa dalam bahasa daerah kita. Kenapa? Karena kita belum salat. Yang tidak boleh kalau sudah salat. Makanya kalau sebelum salat kita boleh baca ilahi, anta maksudi, waridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi Tuhanku, anta maksudi, hanya engkau yang kutuju dalam ibadahku ini. Tidak ada yang lain. Waridhaka matlubi, dan ridhamu saja yang kucari. Waridhaka matlubi, hanya ridhamu yang kucari. Atini mahabbataka, tapi saya tidak bisa juga beribadah dan marifat kepadamu kalau bukan kamu yang memberikan itu kepada saya itu. Jadi tidak ada. Atini mahabbataka, berikanlah kepada saya ilmu dan kemampuan untuk mahabbah kepadamu. Coba, saya wajib mencintaimu Tuhan. Saya tidak mampu mencintaimu kalau kamu tidak berikan cinta itu kepada saya untuk mencintaimu. Wa ma'rifataka, saya wajib ma'rifat kepadamu, tapi saya tidak bisa ma'rifat kepadamu Allah kalau bukan kamu yang memberikan ma'rifat itu kepadaku. Jadi apa yang kita miliki tidak ada. Atini mahabbataka wa ma'rifatak. Karena kita tidak punya apa-apa. Janganlah engkau beranggapan bahwa dirimu pantas beribadah dan berubudiyah. Namun anggaplah bahwa masuknya engkau dalam ibadah dan ubudiyah hanyalah karena limpahan rahmat dan kebesaran lutfnya Allah semata. Karena jika engkau menjadikan kerendahanmu di hadapan Zat Al-Haq, Allah, dengan roh dan hatimu, ingat, jika engkau menjadikan kerendahanmu di hadapan Allah dengan roh dan hatimu, serta engkau yakin bahwa dirimu dan ibadahmu seperti tidak ada apa-apanya, maka Allah SWT akan menganugerahi. Kalau kita merasa tidak punya apa-apa ya, ini tidak ada apa-apanya, maka Allah akan menganugerahi, mengangkat dan memberikan padamu pakaian kehormatannya. Ini ingat. Kalau apa tadi? Kalau kita merasa tidak ada apa-apanya. Jadi kalau kita merasa tidak ada apa-apanya, maka Allah SWT akan menganugerahi. Ya. Baru dia datang dengan anugerah. Ya. Menganugerahi, mengangkat, dan memberikan kepada kita pakaian kehormatannya. Ingat, bukan pakaian kehormatan kita, pakaian kehormatannya. Kan luar biasa. Seperti yang kita sampaikan tadi dalam surat Al-Duha. Ya, jadi kita buka dulu surat Al-Duha di sini. Surat Wad-Duha wal-Laili. Jadi Allah mengatakan, alam yajidka yatiman fa'awa. Jadi yang menyebabkan Nabi diberikan di sini, yu'ti karabuka watardia, itu Imam diberikan Bunda Fatimah, karena Allah menemukan dia dalam keadaan merasa yatim. Dia tidak punya apa-apa. Bukankah Allah menemukan engkau Muhammad dalam keadaan yatim? Artinya Nabi itu merasa yatim, tidak punya apa-apa. Ya, karena kita ini menjadi anaknya si A, si B, kan bukan maunya kita. Coba, kita menjadi anak dari bapak kita, ibu kita, apa maunya kita? Enggak sama sekali. Coba Bapak Ibu sekalian renungkan dalam-dalam. Apa maunya kita menjadi anaknya, putranya, putrinya, si A, si B? Iya, enggak ada sama sekali. Bagi kita itu benar-benar cuma kebetulan. Ya. Kan bukan kita, bukan permintaan kita, bukan maunya kita. Jadi kita aslinya apa? Yatim. Alamnya jadi keyatiman. Kalau kita merasa yatim, fa'awa, maka dia akan memberikan perlindungan. Ya. Jadi kalau kita merasa yatim, dia memberikan perlindungan. Awa itu akomodasi.
Kayak kalau orang berhijrah kepada Allah dikasih perlindungan tuh. Ingat berhijrah kemana? Kepada Allah dikasih perlindungan. Contohnya di sini nih. Kita lihat di mana nih? Coba kita lihat di sini. Kita lihat di sini di Al-Quran. Nah, jadi kalau kita lihat alam yajid kayatiman fa'awa. Nah, kalau kita mana tadi? Kita buka surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal surat yang ke-8. Ayat-ayat terakhir sini. 73 ayat 72. Nah, ini dia. Innalladzina amanu wahajaru. Hijrah kemana? Kepada Allah, ingat. Yuhajiru ilallahi wa rasulih. Wajahadu, dan bersungguh-sungguh bi amwali, mengorbankan hartanya karena tidak merasa apa-apa, dia merasa apa-apa. Wa anfusim, dia merasa tidak punya diri, itu semuanya dari Allah. Fi sabilillah, di jalan Allah. Walladzina awaw, ini ya kata awaw, dan orang-orang yang memberikan perlindungan. Ya. Awaw, walladzina awaw, wa nasaru, dan memberikan pertolongan. Nah, jadi cuma sebagai kata awaw di sini dipakai di sini tadi nih. Awa. Alam yajid katiman fa'awa. Kalau kita berhijrah seperti mana muhajirin, maka Allah akan berikan perlindungan. Nabi diberi perlindungan melalui Ansar. Kelihatannya Ansar, tapi itu caranya Allah. Jadi muhajirin dan Ansar itu konsepnya luar biasa tuh. Konsep muhajirin artinya orang yang telah meninggalkan segala-galanya, maka kemudian Allah menentukan satu kelompok lagi namanya Ansar. Apa yang dilakukan Ansar tadi? Awaw ini. Wa nasaru. Ya. Jadi memberikan pertolongan dan juga, nah tadi kita di sini, memberikan pertolongan dan juga akomodasi. Jadi alam ya jadi kayak timam fa'awa wa wajadaka, ya, dan dia menemukan kamu dalan. Apa dalan di sini? Bukan habis, tapi dia mengatakan, Tuhan, saya ini tidak bisa melihat apa. Saya ini sesat kalau bukan karena kamu. Nah, karena merasa seperti itu, fahada. Ingat, ini cuma sebenarnya bukan Nabi Muhammad tersesat, tetapi perasaan itu ada. Bukan berarti Nabi itu tidak punya rumah, tidak punya, enggak, dia punya. Tapi dia merasa miskin, apa itu maksudnya. Dia tidak pernah merasa dia itu rasul, dia itu orang yang bisa menemukan kebenaran. Jadi wa wajadaka dolan. Kalau kita merasa dola, tersesat, bingung, maka Allah akan datang memberikan petunjuk. Dan kalau kita datang kepada Allah, ya Allah, inilah aku sudah dapat petunjuk. Lah, Allah menganggap kita tubiyanan kabiro. Wajadaka dolan fahada, wa wajadaka ailam fa'agna. Dia Allah menemukan kamu dalam keadaan ailan. Ailan itu papa. Papa itu tidak punya papa. Kalau kita merasa ail, maka fa'agna. Wajadaka ailam fa'agna. Dia menemukan kamu dalam keadaan aila fa'agna. Oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, orang-orang yang sudah sampai merasa seperti itu tidak boleh disimisi. Kata-kata fa'amal yatim, kalau ada orang merasa seperti itu, nah itu jangan dikasari, jangan takar, jangan kamu hardik. Kenapa? Itu berbahaya karena orang itu selalu Allah bersamanya. Fa'amal yatim fala takhar. Wa masailah, kenapa dia sa'il meminta? Karena dia merasa tidak tahu. Sebetulnya kata sa'il di sini bertanya. Kenapa dia bertanya? Ya karena dia merasa tidak tahu. Kenapa dia meminta? Karena dia merasa tidak punya. Wa masailah fala tanhar. Jangan menghardik. Nah, jadi semuanya ini surat Ad-Duha ini adalah berkenaan dengan bagaimana kita tidak boleh merasa punya apa-apa. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi inilah pembahasan kita ya, nanti sudah selesai bab 4. Kita nanti masuk bab 5, adab-adab istiqbal, menghadap kepada kiblat, ya. Hadap ke kiblat. Nah, jadi jemaah sekalian terbaik, kalau kita lihat tadi di sini,
Nah, saya tadi mintakan di sini ya di apa namanya di AI-nya tadi saya mintakan coba diringkaskan tadi itu. Nah ini tadi nih ya kita lihat di sini. Nah, jadi Mas terbang seperti inilah ya landasan spiritual. Jadi kalau kita tarik ke sana tadi, landasan spiritual dan kedalaman irfani, Al-Quran serta Ahlul Bait ini. Bukan ada sumber petunjuk dan pendekatan tafsir mistik Imam Khomeini. Jadi kita lihat sini seperti ini ya, landasannya wahyu, ayat tathir dan seterusnya inilah yang dipakai tadi tentang salat itu. Ya. Nah, jadi inilah ini kedalaman tafsir Irfan Imam Khomeini, definisinya pendekatan ini, pendekatan isyari mistik ya. Tapi pada saat yang sama juga menggunakan akar intelektual. Fokus kajian utamanya adalah seperti kita lihat tadinya, yaitu hal-hal yang sifatnya spiritual. Nah, seperti itu. Nah, jadi Mas Keser Bahagia, begitulah pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang mau bertanya, dipersilakan. Tafadhal. Di chatroom dulu mungkin Ustaz. Baik, kita ke chatroom dulu. Pak Burhan, setelah memahami bahwa kita tidak punya apa-apa, pemilikan tidak punya apa-apa dalam hal kepemilikan, hatta diri sendiri pun betul. Bukan kita punya. Benar-benar di kita ini bukan kita punya. Yang namanya punya itu kan kita yang mengadakan dari tidak ada. Ini nggak ada yang kita adakan dari tidak ada. Yang namanya milik, kita yang mengadakan, mengcreate dari nol. Dari tidak ada. Creatio et nihilo, kata orang Yunani. Apa yang kita cuma adakan dari tidak ada? Tidak ada. Misalnya kita bikin kursi, kita sendiri bikin. Ya kita bikin kursi kan dari papan, papan dari pohon. Jadi bukan milik kita juga sebetulnya. Kita bikin lemari, lemari dari apa? Dari kayu, kayu dari pohon juga. Pohon tumbuh dari tanah, tanah bukan milik kita. Pokoknya nggak ada, tidak ada yang kita miliki. Jadi benar yang dikatakan Paul, kita tidak punya apa-apa. Hatta diri kita sendiri pun kita tidak punya. Maka dalam hidup ini seharusnya mengosongkan apa saja yang dirasakan ini betul sekali. Jadi begitu kita merasa memiliki, ini harus dikosongkan, ini berbahaya ini. Bisa membuat kita menjadi tadi tugianan kabiro, togo. Kita hanyalah bayangan-bayangan saya. Saya kira benar, kita bayangan saja dari Allah. Jadi semua yang kita dapatkan ini bukan milik kita, semuanya milik Allah. Apa saja yang kita akui sebenarnya tidak benar milik kita. Ya, semuanya hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kronologi kira-kira begini nih. Kalau kita tinggal di Singapura, kita kan merasa punya rumah, punya tanah, kan begitu. Tapi secara general sebetulnya itu miliknya Singapura semuanya, kayak di Indonesia juga. Mana buktinya ya? Kalau kita bawa keluar ditanya sama negara mau dibawa kemana ini barang, kan begitu. Nah, jadi hakikatnya milik negara, hakikatnya milik kerajaan Singapura, hakikatnya milik pemerintah Indonesia, hakikatnya milik kerajaan Malaysia. Nah, kita ini hanyalah pengakuan parsial. Bahkan kalau kita lihat lagi apa yang kita aku sebagai Indonesia, Malaysia, Singapura, hakikatnya adalah bagian daripada bumi sebetulnya. Jadi seperti itu. Jadi bumi kita juga keluar. Bumi ini hanya bagian daripada galaksi Bima Sakti kita dan seterusnya. Jadi kita ini tidak punya apa-apa. Kita benar-benar papa. Makanya perasaan papa ini harus ditanamkan dalam jiwa kita. Perasaan punya apa-apa harus dihilangkan. Itu yang disebut dengan mensucikan, tazkiyatun nafs. Jadi tazkiyatun nafs adalah membersihkan jiwa kita dari rasa kepemilikan apapun juga. Satu-satunya yang harus kita miliki apa? Merasa dimiliki oleh Allah. Saya ini adalah dimiliki oleh Allah. Allah itu adalah Al-Malik bagi saya. Ya, saya ini adalah dimiliki. Allah adalah Malik saya, pemilik saya. Makanya kita ini adalah budaknya dia.
Karena kita budaknya dia, harus berjalan sesuai dengan kehendak-kehendaknya dia. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita, membantu kita, membersihkan jiwa kita, hati kita, pikiran kita, supaya kita benar-benar bisa kosong sekosong-kosongnya, sehingga yang ada hanya Allah. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.